A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahdah al-wujud berarti kesatuan wujud, unity of existence. Maksudnya seluruh yang ada walaupun ia nampak sebenarnya tidak ada, dan keberadaannya tergantung pada Tuhan Sang Pencipta. Yang nampak ini hanyalah bayang-bayang dari satu Tuhan. Seandainya Tuhan tidak ada yang merupakan sumber bayang-bayang, maka yang lain pun tidak ada, karena seluruh alam itu tidak memiliki wujud, dan yang sebenarnya memiliki wujud hanya Tuhan. Karena Dia yang wujud yang hakiki, wujud yang absolut, azali dan abadi. Jadi wujud yang hakiki hanyalah satu dan tak berbilang. Sedangkan fenomena berbilangnya sesuatu atau wujud dalam alam yang ditangkap oleh indera manusia hanyalah gambar-gambar atau tempat-tempat di mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat Allah sendiri menampakkan dirinya, atau hanya khayalan yang muncul karena keterbatasan indera dan akal manusia. Maka tidak ada perbedaan sama sekali antara Tuhan dengan makhluknya, atau antara pencipta dengan yang diciptakan, kecuali dari sudut pandang saja. Apabila dilihat dari sisi keesaannya, Dia adalah Al-Haq, dan jika dilihat dari sisi berbilangnya, Dia adalah makhluk. Keduanya, Al-Haq dan makhluk, adalah dua nama untuk satu hakikat dalam kerangka al-wahdah al-wujud. Ibnu Arabi tidak mempercayai adanya creation ex nihilo. Alam pernah diciptakan dari tidak ada pada suatu masa. Yang ada hanya emanation, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan segala sesuatu di alam dari wujudnya yang ajali menjadi wujud yang nyata dan nampak. Meskipun doktrin dan paham wahdatul wujud dihubungkan dengan aliran tasawuf Ibnu Arabi, tetapi doktrin yang senada dengan itu telah diajarkan oleh beberapa sufi jauh sebelumnya. Seperti Ma'ruf al-Karki, seorang sufi terkenal di Baghdad yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, dianggap pertama kali mengungkapkan syahadat dengan kata-kata, "Tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah." Kemudian Abu al-Abbas Kassab hidup pada abad ke-4 Hijriah mengungkapkan kata-kata senada, yaitu, "Tiada sesuatu pun dalam dua dunia kecuali Tuhanku. Segala sesuatu yang ada, maujudat, segala sesuatu selain wujudnya adalah tiada, ma'dum." Sejak masa kemunculan wahdatul wujud Ibnu Arabi sampai sekarang, banyak kalangan yang berusaha menafikan atau memisahkan wahdatul wujud dari Ibnu Arabi dengan anggapan bahwa paham wahdatul wujud adalah teori materialistik dan sesat yang tidak mungkin muncul dari seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori Ibnu Arabi bukanlah wahdatul wujud materialistis yang mengatakan bahwa wujud yang hakiki hanyalah alam yang nampak oleh indera kita. Justru sebaliknya, Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud yang hakiki adalah wujud Tuhan yang hak, Tuhan Al-Haq, yang menampakkan dirinya dalam alam semesta. Jadi wujud alam
adalah sebatas bayang-bayang bagi wujud yang hakiki. Sesungguhnya ajaran tasawuf bukanlah sesuatu ilmu yang berdiri dengan sendirinya, namun masih merupakan satu kesatuan dari tata cara peribadatan daripada ajaran tauhid. Kaum Wahabi atau Salafi yang memahami agama secara kaku dan jahil menafikan keberadaannya tasawuf sebagai sisi batin di dalam ajaran Islam. Mereka berkata bahwa di dalam agama Islam tidak ada pahaman berkenaan dengan tasawuf. Kononnya, kepahaman sufi itu bukanlah daripada ajaran Islam, karena kononnya sebagian ajaran sufi itu adalah campuran daripada ajaran agama-agama lain yang diambil dan diwarisi daripada ajaran kerahiban Nasrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi, dan zuhud Buddha. Padahal ajaran tasawuf ini sudah pun ada semenjak Nabi Adam alaihissalam, karena ajaran ini termasuk ajaran daripada agama tauhid. Adanya sisi batin tasawuf yang terdapat di dalam ajaran-ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lain-lain ajaran yang sudah ada sebelumnya malah memperkuatkan lagi status kebenaran dari ajaran tasawuf. Karena tentunya harus ada benang merah antara agama-agama yang besar dan agama-agama terdahulu dengan agama Islam. Karena kemungkinan besar ajaran-ajaran tersebut dulunya sempat benar, sehingga masih adanya sisa-sisa kebenaran yang mirip dengan tasawuf sebagai sisi batin daripada ajaran Islam. Hal ini karena Islam adalah ajaran penyempurnaan, sehingga tidak harus sepenuhnya baru dan juga tidak harus menghapuskan peninggalan daripada ajaran-ajaran yang terdahulu. Sejak zaman Rasulullah SAW, tasawuf sudah dikenali, diajarkan, dan diamalkan oleh beliau. Namun pada saat itu masih belum lagi dinamakan dengan nama tasawuf, akan tetapi ia bernama Tariqatus Sirriyah, karena sesungguhnya tasawuf bukanlah agama atau golongan tertentu, melainkan adalah jalan atau tata cara bagaimanakah mempraktikkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyatukan hati, pikiran, dan tingkah laku yang ditujukan hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin saja. Sebagian orang juga berpendapat bahwa ajaran tasawuf merupakan teori baru yang dimunculkan oleh para syekh dari tarekatnya masing-masing, dan sebagian juga menilai bahwa ajaran tasawuf tidak memiliki sumber yang jelas. Pandangan ini sangat-sangatlah keliru dan tidak beralasan, karena cenderung memisahkan ajaran tasawuf dengan ajaran Islam yang mereka kenal selama ini. Wallahu a'lam bissawab.